Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siska Wulandari, NPM 181110600087, kelas Biologi D, mata kuliah Pengembangan Kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusuma Wardani. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang tugas akhir semester, yaitu mengenai tentang desain kurikulum berbasis budaya. Pembahasan kali ini yaitu yang pertama mengenai tentang pengertian desain kurikulum berbasis budaya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri desain kurikulum berbasis budaya, pola pengembang desain kurikulum berbasis budaya, pendekatan budaya dalam pengembangan pendidikan, fungsi desain kurikulum berbasis budaya, dan yang terakhir yaitu tujuan desain kurikulum berbasis budaya. Selanjutnya yaitu desain kurikulum berbasis budaya merupakan sebuah kurikulum yang berorientasi pada penyiapan lulusan berbudaya. Berbudaya berarti setiap individu mampu menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku dan diakui masyarakat, dijadikan acuan untuk menentukan materi, proses, dan sistem evaluasi. Ada beberapa pengertian desain kurikulum menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Omar Hamalik. Pengertian desain ini merupakan suatu petunjuk yang memberi dasar, arah, tujuan, dan teknik yang ditempuh dalam memulai dan melaksanakan kegiatan. Selanjutnya yaitu menurut Nana Sukmadianata. Desain kurikulum ini merupakan menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Dan yang terakhir yaitu menurut Longstreet. Desain kurikulum ini merupakan desain kurikulum yang berpusat pada pengetahuan atau bisa disebut dengan the knowledge-centered design yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Oleh karena itu, model desain ini dinamakan juga model kurikulum subjek akademis yang penekannya diarahkan untuk pengembangan intelektual siswa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri desain kurikulum berbasis budaya. Yang pertama, berorientasi pada pembentukan manusia berwatak, beradab, dan bermartabat. Materi pembelajarannya dikembangkan dari berbagai sumber, menekankan pada pembudayaan segenap potensi peserta didik, dan yang terakhir yaitu sistem penilaiannya menemukan dimensi, proses, dan hasil. Selanjutnya yaitu mengenai tentang pola pengembangan desain kurikulum berbasis budaya. Yang pertama, perencanaan. Kegiatan pokok yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah perencanaan dan mengembangkan silabus yang merupakan panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu implementasi. Implementasi kurikulum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan atau melaksanakan kurikulum atau dalam arti rencana tertulis ke dalam bentuk nyata di kelas, yaitu terjadinya proses transmisi dan transformasi segenap pengalaman belajar kepada peserta didik. Beberapa istilah yang bisa disepadakan dengan istilah implementasi kurikulum adalah pembelajaran atau pengajaran atau proses belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu mengenai tentang evaluasi. Desain kurikulum yang berlaku di suatu lembaga pendidikan sangat mempengaruhi terhadap sistem evaluasi. Hal ini sangat beralasan karena evaluasi merupakan salah satu komponen pokok kurikulum. Dengan demikian, jika pihak sekolah menerapkan kurikulum berbasis budaya, maka sistem evaluasinya pun akan berubah menyesuaikan dengan desain kurikulumnya. Selanjutnya yaitu pendekatan budaya dalam pengembangan pendidikan. Penggunaan pendekatan budaya untuk memecahkan masalah kemanusiaan telah dilakukan sejak zaman Aristoteles. Dalam konteks pemecahan masalah mutu pendidikan, pendekatan budaya dipandang relevan untuk digunakan karena pendekatan struktural disinyalir mengalami banyak kegagalan.
Dengan pendekatan budaya, diharapkan peningkatan mutu pendidikan menjadi sebuah budaya yang berkembang di kalangan warga sekolah. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan proses budaya. Mengatakan pendidikan sebagai proses budaya bertujuan menyiapkan masyarakat mampu memasuki kehidupan pada zamannya. Peserta didik disosialisasikan dengan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam tanaman kehidupan pada zaman itu. Oleh karena itu, pendidikan berlaku bagi semua orang dan terjadi sepanjang masa. Apabila implikasi atas pernyataan tersebut, terutama dalam konteks pengembangan kurikulumnya, mengacu pada pandangan bahwa kurikulum ini merupakan jantungnya pendidikan, maka semestinya kurikulumnya perlu dikembangkan atas dasar nilai-nilai luhur bangsa yang telah disepakati dan berkembang di masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi desain kurikulum berbasis budaya. Yang pertama yaitu pengembangan, merupakan pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa. Selanjutnya yaitu perbaikan, memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Selanjutnya, penyaringan, untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Tujuan desain kurikulum berbasis budaya. Yang pertama yaitu mengembangkan potensi kalbu atau nurani atau efektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Dan terakhir yaitu mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.